Halo semuanya, balik lagi sama gua di Sabi Podcast. Salam Torsi Can Be Fun ya. Oke, jadi di Sabi Podcast kali ini gua akan ngomongin kenapa gua membeli helm Arai RX7X yang dimana helm tersebut itu dibanderol dengan harga yang kurang apa ya, bisa dibilang kurang bagus lah harganya ya. Oke, tapi sebelum kalian menghujat helm Arai RX7X yang harganya di kisaran 9 juta ya, gue ingin kasih tahu ke kalian bahwa Arai RX7X di kelasnya ya, itu bisa dibilang helm dengan harga yang termurah. Karena kalau di kelasnya itu ada Shoei X14 dan kalau AGV tuh gue nggak ngerti kalau AGV itu apa ya. Pokoknya kelas-kelasannya dia itu dibanderol dengan harga belasan juta. Oke lah, Arai juga ada yang belasan juta, tapi RX7X juga. Tapi bedanya apa sih ya kan antara yang belasan juta ini sama yang 9 juta, 8 jutaan gitu loh. Nah, bedanya itu setiap harga itu beda hanya di liverynya aja. Jadi kalau kita tahu lah ya, membuat livery itu pertama tidak semudah itu. Ya, yang kedua itu high render banget cuy. Jadi kayak kayak pokoknya kelihatannya bagus banget lah gitu. Ya. Makanya kemarin helm gue jatuh kena catnya, gue ngerasa ngerasa sedih banget di situ. Karena segitu bagusnya hasil renderannya gitu loh ya, lukisannya tuh segitu bagusnya gitu loh, dan itu gila sih gitu ya. Makanya helm yang gue beli itu 9 juta, tapi bisa aja dengan harga 8 juta kalian dapat RX7X tapi dengan livery standar atau livery yang tidak segitu bagusnya gitu loh ya. Gue nggak bilang nggak bagus, cuman maksudnya di sini mutu dari livery itu gitu ya. Jadi kalau Arai itu dari harga 8, bisa ini startnya mungkin 8 jutaan ya, tapi mungkin ada jual 7 juta apa gue nggak ngerti lah ya. Tapi ini standar nasional Indonesia, itu Arai itu di kisaran harga 8 juta, 9 juta, 12 juta dan seterusnya gitu. Ada yang lebih mahal lagi ada. Itu semua berbeda kualitasnya gitu loh. Kayak misalkan Ceker dulu punya Arai RX7X yang liverynya itu HRC. Nah, itu beda lagi gitu loh. Nah, itu bisa dibilang dia lebih bagus lagi gitu loh ya. Nah, dan di Arai gua ini ya, ini seri yang Pedrosa, yang ada yang kuning, ada yang biru ya. Nah, ini gua belinya nih yang biru gitu, yang samurai ya gitu. Nah, kalau Shoei ya, dia juga ada yang harganya kisaran 8 jutaan gitu ya. X14 ya. Dulu Ceker juga pernah beli dan itu tuh sama bagusnya dengan X14 yang lain, karena X14 ya tetap X14 gitu loh. Jadi kalau kalian mau beli helm itu, kalau gua saranin ya, kalau budget kalian minim gitu ya, jangan beli yang livery. Soalnya kalau beli yang livery apalagi yang kelihatannya kompleks banget liverynya, wah itu udah pasti mahal harganya. Nah, tapi ya Shoei kan sekarang dipakai Marquez kan. Ya Marquez dari dulu memang pakai Shoei lah. Cuman maksudnya karena Marquez menang terus segala macem, jadinya kan pasti akan lebih mahal nih ya kan. Karena itu MotoGP itu juga berpengaruh gitu loh. Nah, AGV juga begitu. Kenapa AGV bisa lebih mahal yang di kelasnya ya gitu ya. Sekelas sama X14 dan Arai RX7X gitu ya. Itu karena AGV yang megang Rossi ya kan. Rossi bukan cuman menang, Rossi bukan cuman menjadi juara dunia, tapi Rossi adalah legend ya. Rossi adalah living legend yang dimana MotoGP itu identik sama Rossi. Jadi kalau misalkan kalian nonton MotoGP, pembalap yang akan pertama kali kalian kenal adalah Rossi ya. Makanya orang-orang berharap kalau Rossi nggak akan pensiun gitu ya, tapi itu mustahil ya. Tapi lagi MotoGP itu identik banget sama Rossi, makanya AGV itu harganya overpriced ya. Kayak AGV K1 yang gue dulu pernah punya gitu ya. Gue punya AGV K1 itu adalah gue beli bekas dari Ceker, bukan beli sih tapi barter sama
Zeus karbon gua. Nah, habis itu waktu itu ya, ceker beli dengan harga 3,6 juta, di mana apakah worth it untuk hanya sebuah helm standar ting-ting kayak gitu ya, helm Sukro nggak ada liverinya ya, dihargain 3,6 juta gitu kan? Apakah worth it gitu loh? Enggak, sebenarnya nggak worth it. Kalian dengan harga 3,6 juta kalian bisa beli kayak ETN XS yang dimana itu standarnya itu udah lumayan tinggi gitu loh, walaupun lapisannya tidak setebal Arai ataupun Shui gitu loh. Tapi lagi itu di atasnya secara, kalau ngomongin di atasnya AGV tuh jauh gitu loh. AGV K1 ya gitu. Nah, itu makanya kenapa AGV itu bisa se-overprice itu gitu loh ya. Gue yakin kalau Shui juga ngeluarin apa seri-seri kecilnya, tapi kayak livery Marquez gitu pasti udah langsung habis ya, harganya udah nggak ngotak gitu loh, walaupun dia cuma termoplastik gitu loh ya kan. Nah, ini sekarang gue akan menjelaskan ya, gue nggak mau babi bu lagi masalah perbedaan harga nih, tapi gue akan menjelaskan kenapa gue beli Arai gitu loh ya. Oke, yang pertama, Arai itu gue sebenarnya udah ngidam-ngidamin banget Arai itu udah dari lama ya, bukan cuman setahun 2 tahun yang lalu, tapi bener-bener helm tuh ya Arai. Kalau menurut gue tuh gitu, helm tuh Arai, sampai akhirnya kan Arvin Ceker tuh membeli Arai gitu ya, terus gue cuma bisa lihat doang kayak, wih keren banget ya helmnya gitu ya. Sampai akhirnya gue dikasih kesempatan untuk dipinjemin ya, gue pakai buat ke kampus. Wih, gue ngerasa ganteng banget di situ. Itu gue lupa Arai berapa, tapi yang jelas itu udah lama sekali gitu ya. Itu udah lama sekali Arainya ya. Terus habis itu udah tuh gue pakai gitu, itu nyaman banget, enteng banget, dan wah gila sih, gue jadi jatuh cinta banget sama Arai. Dan yang kedua alasan gue adalah gue tuh suka banget sama Dani Pedrosa, karena menurut gue Dani Pedrosa adalah pembalap yang unbeatable ya, tapi kurang beruntung gitu loh ya. Kalau dia dikasih kesempatan untuk mulus gitu jalannya ya, itu dia akan benar-benar jadi unbeatable gitu loh. Dan menurut gua ya, gua ini ngomongin Pedrosa dulu ya. Dan di Pedrosa itu kenapa dia jadi kayak gini ya? Jadi apa? Jadi kurang apa prestasinya di MotoGP gitu ya. Dari yang tadinya 2,5 cc segala macam, yang unbeatable banget gitu ya, yang selalu menang gitu ya. Itu tuh karena ini loh, apa, perbedaan antara motor, kan di Honda terus ya, dari awal karir tuh Honda terus ya kan. Nah, dia kan anak kesayangan Honda ya kan. Nah, itu tuh motor Honda di kelas 2,5 cc sama 1000 cc itu tuh, ini gua nggak ngomongin motornya Pedrosa nih. Maksudnya mungkin bisa kalau MotoGP kan kategorinya pada saat itu 800 cc-an ya. Tapi gua genepin aja jadi 1000 cc, karena ya pada kenyataannya 800 sama 1000 cuma beda 200, dan itu bukan big deal sih untuk dibanding-bandingkan, maaf. Nah, itu tuh pokoknya Honda dengan motor 250 cc dan Honda dengan motor 800 sampai 1000 cc gitu ya. Itu tuh beda jauh ya. Dan Pedrosa dengan tubuhnya yang ukurannya segitu, ya kalian tau lah ukurannya Pedrosa berapa ya. Kalau nggak tahu searching aja ya. Itu tuh kurang cocok gitu loh ya. Mungkin Pedrosa akan lebih cocok kalau MotoGP, lebih cocok mungkin kayak bangsa-bangsa KTM, terus habis itu Yamaha gitu ya. Gitu. Jadi menurut gua kalau dimasukin di tim Repsol Honda, yang dimana itu mungkin tim utama Honda ya, Honda Racing Team, itu apa ya, motornya itu terlalu susah untuk dijinakan oleh Pedrosa gitu ya. Bang, tapi kan kalau kita lihat Marquez kan juga sebetulnya nggak terlalu tinggi, bedanya sama Pedrosa juga nggak jauh. Kok apa Marquez bisa gitu loh. Nah, ini orang tuh tergantung ya. Orang tuh tergantung. Kadang-kadang ada orang yang
apa yang lebih cocok kemana, ada orang yang lebih cocok kemana gitu kan. Dan Marquez juga walaupun tingginya beda sedikit sama Pedrosa, tapi tetap tinggian Marquez, yang dimana Marquez masih bisa beradaptasi gitu loh. Dan karena apa? Kalau gue lihat ya dari gaya balapnya yang liar gitu ya, Marquez itu jadinya cocok dengan Honda gitu loh. Ya, yang emang mampu diajak agresif gitu loh. Ya, gitu. Jadi itu salah penempatan tim aja sebenarnya si Pedrosa ini ya. Kalau mungkin di KTM atau Yamaha mungkin akan lebih baik gitu loh. Dan terbukti sekarang dia kan bukan akan menjadi, tapi sudah menjadi pembalap tester dari KTM gitu kan. Nah itu sih, itu gue cerita sedikit tentang Pedrosa ya. Dan ketidakberuntungannya selama ada di Repsol Honda gitu ya. Karena di sebelum-sebelumnya sangat beruntung. Dan gua akuin motor 250cc yang Honda tuh emang bagus banget gitu loh untuk segi handling segala macem. Tapi ya kalau menurut gua kan main MotoGP juga gitu kan ya. Kalau udah ukuran MotoGP itu memang udah sangat liar kalau Honda tuh. Jadi kita harus mampu agresif. Untuk bisa mampu agresif kita butuh apa? Butuh badan yang memadai ya, tinggi badan memadai sehingga kita mampu menaklukkan motor itu. Jangan sampai motor itu yang menaklukkan kita. Nah, kasusnya Dani Pedrosa ini, motor yang lebih menaklukkan Dani Pedrosa, bukan Dani Pedrosa yang menaklukkan motor gitu loh. Ya, gitu. Tapi setelah semua itu ya, gue tetap big fans of Dani Pedrosa karena menurut gue dia adalah pembalap yang legend banget gitu loh, setara lah sama Rossi gitu ya. Dimana kalau ngomong legend-legendan tuh bukan Marquez ya, tapi Rossi, Dani Pedrosa, terus habis itu Casey Stoner ya, Nicky Hayden, itu legenda dunia gitu ya. Mungkin Nicky Hayden udah meninggal ya. Sisa ini kan Casey Stoner, terus habis itu Rossi, terus habis itu Dani Pedrosa itu sendiri gitu loh. Gitu ya. Dan itu kenapa gue milih Arai, karena ya pembalap yang pakai Arai yang se-booming ini ya Pedrosa, yang menjadi legend tuh ya Pedrosa yang pakai Arai sejauh ini ya. Dan ketiga ya, bentuknya tuh unik banget gitu ya. Dan bentuk yang kayak gitu dari RR5 sampai sekarang RX7X itu tetap diadaptasi gitu loh. Tetap digunakan gitu, nggak dibuang aja desainnya. Ya, walaupun ada perubahan di sini, di spoiler, di mana gitu ya. Itu ya. Terus yang keempat adalah sistem keamanannya tuh sangat bagus, sangat baik. Ya, lapisan Arai itu sangat tebal dan beberapa lapisan, gue lupa berapa lapisannya. Tapi yang jelas kayak lapisan cat ada sendiri, lapisan shell ada sendiri. Jadi shell itu ada beberapa lapis. Jadi kalau menurut gue berbincang sama mas-mas THC gitu ya, yang emang bener-bener spesialis Arai Sui dan lain-lainnya itu, pokoknya yang udah khatam banget lah kalau masalah-masalah kayak gitu. Kata dia, kalau Arai jatuh sekali itu jauh banget dari kata pecah, apalagi cuma jatuh kena luka cat doang, itu jauh banget dari kata pecah ya. Dan ini nih yang terakhir, poin yang terakhir ini yang akan membuat kalian mungkin akan abis ini ikut gue mau beli Arai juga ah. Yang poin kelima ini yang terakhir itu ada di ini. Jadi kalau kita beli Arai dengan SNI gitu ya, kita nggak beli Arai yang mungkin kalau bukan SNI mungkin bisa aja lebih murah atau bahkan lebih mahal, tapi gue nggak tahu lah. Kalau AGV kan gitu, kalau SNI lebih murah, kalau yang DOT doang mahal gitu kan. Tapi kalau Arai gue nggak tahu lah gimana. Tapi kalau kita beli resmi yaitu SNI gitu ya, itu tuh kita ini cuy dapat garansi sel. Jadi kalau selnya itu sampai kena gitu ya, bolong apa gimana gue nggak tahu, pecah apa gimana, kita tuker unit baru gitu loh. Itu ya. Jadi kenapa gue milih Arai ya gitu, walaupun mahal helmnya tapi make sense karena ada beberapa benefit yang akan kita dapetin gitu kan.
gitu loh ya. Dan standarnya itu Arai itu tuh tinggi banget ya. Dia tuh kan Snell ya, dan Snell itu menurut orang yang paham gitu ya, sebagian orang lah gitu ya, itu tuh standarnya MotoGP gitu loh. Jadi itu bisa dipakai di GP sirkuit atau bahkan bisa dipakai untuk balapan gitu loh, dengan kecepatan yang tinggi gitu ya. Dan itu artinya ya, walaupun gue bukan pembalap ya, itu artinya dari sekarang sampai nanti gue nggak usah ganti-ganti helm. Karena apa? Karena misalkan nih sekarang gue pakai cuma 250 cc, bisa jadi gue upgrade motor ya, yang tadinya cuma 250 cc jadi 1000 cc, itu gue nggak perlu ganti helm karena itu udah cukup gitu loh ya kan. Jadi kalau kita mikir ke situ tuh, harga 9 juta itu bisa dipakai buat selamanya, asalkan kita nggak jatuh gitu loh. Kita nggak jatuh yang parah sehingga helm itu tetap aman gitu loh. Tapi kalau udah Shell sampai kena ya, sorry to say, memang harus ganti lagi gitu kan. Nah itu sih yang gue pertimbangkan, antara gue beli Arai atau gue beli helm yang menurut gue itu standarnya tinggi tapi hanya lumayan gitu loh ya gitu. Jadi kalau untuk standarnya Arai RS7X sendiri ya, dengan harga segitu tuh worth it banget gitu loh ya. Itu gila sih ya. Kalau helm-helm lain tuh udah berapa belas juta, bahkan ada yang puluhan juta, 20 juta, 30 juta harga motor gitu kan ya. Kalau Arai ini enggak, dan ini make sense banget ya, dan worth it banget gitu loh ya. Dan emang sepengaruh apa sih Bang pakai motor kecil? Kita nih pakai motor kecil doang 150 cc. Kita kan nggak apa-apa pakai Zeus, pakai AGV K1, K3 SV, K3 gitu ya. Oke, sebenarnya sih nggak apa-apa. Sebenarnya sih nggak apa-apa. Cuman gini loh. Gua kan di tahun 2016 udah menyaksikan sendiri kecelakaan gua gitu ya. Dimana gua dilindas sama mobil, helm gua hancur sehancur-hancurnya, muka gua juga terluka karena pecahan helm ya. Dan di situ gua memahami satu hal, bahwa helm itu mahal aja nggak cukup ya. AGV gue bilang mahal loh ya, dong AGV pasti mahal ya, dengan ukuran helm standarnya kayak gitu ya, dengan harga segitu itu mahal. Ternyata nggak cuman mahal doang gitu loh ya. Nggak, kita tuh kalau milih helm itu nggak harus ngeliat harganya doang gitu loh ya. Mungkin ketika itu udah kayak NX Race udah ada ya, pada saat itu ya, gue beli kayak NX Race dan gue kecelakaan pada saat itu ya, gue akan lebih aman lagi. Mungkin muka gue nggak harus nggak harus mengalami perawatan gitu loh ya, karena standarnya udah lebih tinggi gitu kan. Nah apalagi si Arai ini gitu loh ya, itu gue cuman pakai motor 2,5 kok ya, MT25, dan gue kecepatan juga sangat stabil aja kok, nggak tinggi gitu ya. Dan tapi bahaya tuh datang dari mana aja, kecelakaan tuh ada aja gitu loh ya, musibah tuh akan terjadi gitu loh. Dan itu gimana cara kita menyikapinya gitu loh. Kita lebih baik mencegah semua itu ya kan. Untuk apa kita beli jaket dengan protektor? Untuk apa kita beli celana dengan protektor? Untuk apa kita beli sarung tangan dengan protektor? Untuk apa kita beli helm dengan standar yang tinggi gitu ya? Itu semua untuk tubuh kita sendiri gitu loh ya. Gue sudah mengalaminya, gue sudah menangis karena harus mengalami itu, gue sudah kecewa sama diri gue sendiri, gue sudah menyesal. Tapi menyesal, jangan apa-apa tuh jangan disesali gitu ya. Tapi kita berubah menyikapi diri kita dengan lebih baik gitu loh ya. Jadi untuk apa kita beli helm harganya jutaan ya, bahkan sampai puluhan juta gitu ya. Balik lagi itu buat diri kita kok, bukan buat orang lain ya. Jadi kalau kalian takut beli helm dimarahin orang tua kalian takut beli helm diceng-cengin teman-teman kalian, ngapain lu beli Arai lu,
helm Sukro doang lu beli. Mendingan nih AGV nih K1 harganya 3 juta. Cuman bisa buat gaya nih, udah kayak Pista gitu-gitu. Buat apa dengerin mereka gitu loh? Lu yang lebih tahu, kalian yang lebih tahu diri kalian sendiri gitu loh. Terus kalau misalkan orang tua kalian marah-marah, apain kamu beli helm ini? Emang kamu nggak tahu cari duit susah? Kan biasanya orang tua kayak gitu, ya. Gak usah terlalu diambil hati gitu loh. Kasihlah pengertian ke orang tua kalian gitu loh. Misalkan mama kalian, mama mengizinkan saya naik motor. Emangnya mama bisa jamin saya nggak akan kenapa-napa? Ya, kan semua ada di tangan Tuhan, ya kan? Saya mau kecelakaan itu udah direncanakan, ya, oleh Tuhan. Kita nggak bisa apa-apa selain kita meminimalisir itu, gitu loh. Kasihlah pengertian, gitu loh. Karena mama itu apalagi mama ya, itu nggak ngerti tentang standar helm gitu loh. Orang bokap gue yang dulu anak motor pakai CB gitu-gitu tetap gak ngerti standar helm karena orang dulu itu sama helm tuh kayak apaan sih helm gitu. Itu orang dulu. Nah, ibu-ibu kalian, bapak-bapak kalian juga kayak gitu pastinya gitu loh. Apa sih beli helm mahal-mahal gitu? Kasihlah pengertian. Kasihlah pengertian tentang standar helm gitu ya. Nah, jangan sampai kayak gue dulu. Gue kecelakaan dulu, baru gue bisa tobat ganti helm. Ya, itu pun dengan waktu yang lama loh. Gue sembuh gitu ya, recovery gitu ya. Terus gue motoran lagi, pakai helm yang kualitasnya sama aja sama yang dulu gitu loh. Karena gue kayak masih belum terbuka gitu loh. Tapi ceker tetap iniin gue kan, ngomel-ngomelin gue, lu pakai motor 250 lu masih pakai helm begitu. Sementara ceker udah pakai araynya udah banyak ya kan. Terus terakhir dia pakai kayak TNX Race, pakai Shui. Dia nggak pernah pakai helm-helm yang standarnya di bawah, enggak gitu loh. Kalau gua dulu yang penting helmnya cakep, udah gitu doang ya. Dan itu di situ gua akhirnya terbuka pikiran gua akhirnya menyisihkan beberapa uang gua untuk beli helm yang memang seharusnya gua beli gitu loh ya, gitu. Dan pesan gua jangan sampai kalian menyesal ya, karena penyesalan tuh gak ada datang di awal, pasti penyesalan tuh datangnya di akhir ketika semua itu udah terjadi yang buruk-buruk itu ya, gitu. Pasti kalian menyesal dan kenapa ya kalian akan bertanya-tanya gitu. Ya tujuan gue bikin podcast ini juga supaya menghindarkan kalian dari malah bahaya gitu loh ya. Memang tetap harus stay safe di jalan, nggak usah kebut-kebutan ya. Dan siapa bilang kecelakaan gue itu nggak menimbulkan traumatik ke guanya gitu. Itu gue trauma banget sama kecelakaan itu sebenarnya. Bahkan sampai sekarang kalau gue masuk ke jalur tempat gue kecelakaan, gue langsung teringat gitu loh, langsung terngiang-ngiang kalau gue pernah terbaring lemah di sini. Gue pernah masuk ke dalam kolong mobil dan dilendes mobil sejauh 3 meter di tempat ini, tempatnya di Antasari. Dan di situ selalu gue, kalau gue setiap masuk ke jalur itu, gue langsung pasti terngiang-ngiang dan gue tidak akan bisa lupain itu gitu loh, karena efeknya tuh sampai sekarang gitu loh. Kalau bisa dibilang gue cacat ya, di beberapa bagian tubuh gue cacat gitu loh, gitu. Dan gue sempat putus asa, gue sempat mau mengakhiri hidup, cuman gue masih pingin motoran gitu loh ya. Jadi inilah gue sekarang ya kan. Dan jangan sampai kalian mengalami apa yang gue alamin gitu loh ya, gitu. Oke, sekian dulu buat sharing-sharingnya ya. Gua Sabi dari Sabi Podcast. Salam Tors Chicken Be Fun. Bye bye.